Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi lookup yang diterapkan pada Microsoft Excel. Fungsi lookup itu ada fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Fungsi lookup ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan fungsi if, ya, untuk mengisi suatu sel dengan beberapa kondisi. Bila kondisi yang ditentukan hanya beberapa option saja, itu maka kita bisa menggunakan fungsi if, ya. Tapi jika ada banyak pilihan, misalnya sampai lebih dari 10 atau ratusan atau bahkan ribuan pilihan, kita bisa menggunakan fungsi lookup. Nah, di fungsi lookup kita memerlukan tabel bantu, atau kita kenal juga dengan istilahnya tabel referensi, ya. Sebagai contoh di sini, misalnya saya buat sini tabel produk. Di sini ada kode kode, ya, kemudian nama produk dan harga. Ini saya perbesar kolom C, kode, misalnya di sini kita tuliskan kodenya A, B, C, D, E. Lalu di sini nama produknya misalnya kita tuliskan komputer, printer, keyboard, mouse, scanner misalnya, ya. Kemudian di sini kita tuliskan harganya, misalnya komputer harganya 5 juta, printer misalnya 3 juta, keyboard 350.000, mouse-nya misalnya 200.000, scanner misalnya 1.500.000. Ini kita bisa format tampilan angka ini, kan ini koma style. Kita hilangkan tanda angka di belakang koma yang ditulis desimal. Baik, ini tabel produk kita jadikan sebagai tabel referensi untuk mengisi nanti nama produk dan juga harga berdasarkan kode yang ada di sini, ya. Nah, tabel referensi ini bisa dibuat dalam satu sheet yang sama dengan data atau tampilan atau laporan yang akan kita buat, atau kita bisa buat tabel referensi ini di dalam sheet yang berbeda, ya. Sebagai contoh di sini saya buat dalam sheet yang sama. Saya buat di sini misalnya laporan penjualan, ya. Di sini ada kode. Dari kode ini kita akan mengisi nama produk dan juga harga dengan mengacu kepada tabel referensi yang kita punya, ya. Misalnya ada penjualan untuk barang dengan kode B, ada kode D, A, dan B lagi misalnya, dan C, ya. Nah, untuk mengisi nama produk berdasarkan kode, di pertemuan lain kita sudah bahas menggunakan fungsi if, ya. Ketika hanya 5 pilihan seperti ini, itu masih bisa kita gunakan fungsi if, ya. Tapi nanti ketika produk yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah sampai puluhan bahkan ratusan atau ribuan jenis barang, akan sulit untuk kita gunakan fungsi if, ya, dalam mengisi nama produk. Maka kita bisa gunakan fungsi lookup. Fungsi lookup itu ada dua fungsi, ya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Itu tergantung dari tabel referensi yang kita punya. Jika tabel referensinya seperti ini, ya, di mana ini judul kolomnya ada di atas, datanya ke bawah secara vertikal seperti ini, maka kita gunakan rumusnya VLOOKUP, ya. Baik, seperti apa VLOOKUP itu? Kita buat sini sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 parameter, ya. Parameter lookup value, table array, column index number, dan range lookup. Lookup value ini kita isi dengan nilai dari kode yang akan kita cari pada tabel referensi, ya. Maka lookup value-nya ini kita klik yang sel F4 ini, ya. Kemudian kita pisahkan di sini saya menggunakan tanda titik koma di komputer ini. Mungkin di komputer Anda juga menggunakan tanda titik koma atau menggunakan separatornya koma, ya. Kemudian parameter yang kedua adalah tabel array. Di tabel array ini kita select tabel referensi yang kita punya, ya. Saya blok dari sini kode sampai sini, ya. Nah, setelah kita blok atau kita select tabel referensi ini, kita jadikan dia alamatnya absolut supaya nanti ketika di copy ke bawah tidak berubah, ya, alamatnya. Kita tekan F4 atau F4 saja, ya, sehingga di sana ada tanda string B, string 3, string B, string 8, ya.
titik koma. Parameter yang ketiga, kolom index number. Kolom index number ini diisi angka yang menunjukkan kolom dari tabel referensi. Nah, karena kita di sini mau mengisi nama produk di kolom ini kolom keberapa ya di tabel produk ini. Ini kolom pertama, kedua, ketiga. Jadi nama produk di sini adalah kolom kedua. Kita ketik angka 2, titik koma. Lalu di parameter yang keempat ya, di sini ada pilihan true atau false. Kalau kita pilih true, di sini approximate match ya. Artinya ketika kode yang ada di sini dicari di tabel referensi tidak ditemui, maka dia akan mencari kode yang paling dekat. Contoh kalau di sini kodenya adalah F, maka F tidak ada di sini, dia akan cari yang paling mendekati dengan F yaitu E. Maka nanti tampilkan nama produknya adalah scanner. Ya, itu kalau pilihannya true. Tapi kalau pilihannya false, exact match, itu artinya kalau kode yang dituliskan di sini tidak ada di dalam tabel referensi, maka dia akan memberikan pesan error. Ya. Nah, kita pilih yang false untuk memastikan bahwa ya kode yang di sini itu benar-benar sama dengan yang ditulis di dalam tabel referensi yang kita punya. Ya, saya pilih false, ya, saya tekan tab saja, tutup dulu, lalu tekan enter. Nah, maka di sini ditampilkan nah produknya adalah printer untuk kode B ya. Kita bisa copy ke bawah. Ya, seperti itu penggunaan fungsi VLOOKUP ya. Kita akan coba sekarang mengisi kolom harga ya sama dengan VLOOKUP. Ini kalau sudah seperti ini, udah warna biru, kita tekan tab saja di keyboard ya, sehingga langsung dilengkapi oleh Excel sampai dengan tanda kurung buka ya. Tidak perlu kita ketik lengkap. Kita ulangi, lookup value-nya berarti kembali ke kode ini, titik koma, tabel array-nya sama seperti tadi, kita blok dari sini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita kunci Fn F4, lalu tekan titik koma, kolom index number untuk harga. Harga adalah kolom ke 1, 2, 3 ya. Jadi harga adalah kolom ketiga, titik koma, range lookup-nya kita pilih yang false ya. Lalu tekan tab, tutup kurung, enter. Nah, tapi karena harga printer itu 3 juta ya. Ini kita copy ke bawah seperti ini. Lalu tampilan angkanya supaya mudah dibaca, kita klik koma style. Lalu kita hilangkan angka di belakang koma ya, decrease desimalnya. Ya, seperti itu penggunaan VLOOKUP ya. Nah, selain VLOOKUP juga ada penggunaan HLOOKUP. Perbedaannya hanya pada bentuk tabel referensi. Kalau tabel referensi yang seperti kita gunakan sekarang ini dengan data secara vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP. Tapi kalau datanya berbentuknya horizontal, maka kita gunakan HLOOKUP ya. Sebagai contoh di sini saya misalnya memiliki ada sorry, ini tabel supplier ya. Di sini misalnya ada kode, di sini ada nama supplier, lalu ada kota ya. Saya perbesar kodenya misalnya di sini S1, S2, S3, S4, S5 ya. Untuk nama suppliernya misalnya di sini PT ABC, PT XYZ, PT Damai misalnya ya, PT Merdeka, PT Bahagia ya. Bisa perbesar kolomnya supaya bisa lihat. Oke, kotanya misalnya di sini kota Aceh, kota Bandung, kota Cimahi, kota Depok, kota Jakarta misalnya ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan tabel supplier ini untuk mengisi di dalam tabel penjual, laporan penjualan di sini. Ini saya dituliskan nih kode supplier ya, suppliernya untuk barang ini misalnya di sini adalah S2, ini S1, terus ini ada S5, S2 lagi, terus ini ada S3 misalnya ya. Nah, kita akan teruskan di sini eh, nama supplier dan kota ya.
Nah, untuk nama supplier kita akan mengacu dari kode supplier ini ya dengan berdasarkan tabel referensi yaitu tabel supplier yang kita buat di sini ya. Karena tabel supplier bentuknya horizontal, datanya ke kanan seperti ini, maka kita gunakan rumusnya atau fungsi yang kita pakai adalah fungsi HLOOKUP ya. Coba di sini sama dengan HLOOKUP. Kalau sudah seperti ini, kita tekan tab saja di keyboard. Lookup value-nya ke sini ya, kode supplier. Nah, ini yang mau kita cari di dalam tabel referensi. Lalu titik koma, tabel array. Ini kita blok tabel referensi yang kita punya. Seperti ini. Lalu kita kunci ya, tekan Fn F4, titik koma, row index number. Mengisi nama supplier berdasarkan tabel referensi ini baris keberapa nih ya? Kode di baris pertama, nama supplier baris kedua, kotak baris ketiga. Berarti nama supplier ada baris kedua. Di sini kita tuliskan angka 2, titik koma. Ini juga sama seperti tadi ya, ada pilihan true atau false. Kita pilih yang false untuk memastikan kode yang ditulis ini sama seperti yang ada di dalam tabel referensi yang kita miliki ya. Bisa kita pilih false, tekan tab saja, lalu tutup dulu, enter ya. Maka disampaikan di sini PT XYZ, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kita coba mengisi kolom kota ya dengan sama menggunakan tabel referensi tabel supplier, tapi juga menggunakan HLOOKUP ya. Jadi sama dengan HLOOKUP ya. Tekan tab saja. Lookup value-nya kembali ke kode supplier, di koma, tabel array-nya ini kita blok, isi tabel ini, tabel referensinya. Kemudian kita kunci ya, tekan Fn F4, titik koma, row index number, kota, berarti baris ke 1, 2, 3 ya. Baris ke 3 kota, titik koma, kita pilih pause, tekan tab, lalu tutup kurung, enter. Ya. Nah ini kita tinggal tarik ke bawah, ini kita copy. Nah itulah penggunaan fungsi HLOOKUP ya. Jadi fungsi HLOOKUP sama seperti fungsi VLOOKUP, yang membedakan adalah bentuk tabel referensinya ya. Kalau tabel referensi seperti ini dengan datanya secara vertikal, maka kita gunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan untuk data yang seperti ini dengan datanya berbentuk horizontal, maka untuk mengisinya kita gunakan fungsi HLOOKUP ya. Baik, ini kita bisa rapikan. Misalnya ini kita blok untuk membuat garis. Di sini ada border ya. Tapi misalnya all borders seperti itu. Lalu ini misalnya judul barisnya kita mau cetak tebal. Lalu kita center seperti ini. Boleh kita beri warna asiran ya. Seperti ini. Ini kodenya misalnya kita mau ketengahkan ya. Untuk laporan penjualan ini bisa kita kenakan dengan cara di blok seperti ini dari batas awal laporan terkait dengan batas kanannya. Lalu di sini ada merge and center, kita klik di tengah-tengah seperti itu ya. Ini bisa kita perbesar, kita tebal, ya seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita mengenai fungsi lookup dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah.